nama saya Dinda Afif Nur Anissa, NPM 1904010012. Di sini saya akan mereview software CorelDRAW untuk memenuhi tugas mata kuliah desain grafis. Sebelumnya kita tahu bahwa CorelDRAW didirikan oleh Dr. Michael Copeland di tahun 1985. CorelDRAW dipasarkan oleh perusahaan Corel di Ottawa, Kanada. Pada awal mulanya, CorelDRAW sendiri dirilis pertama kali pada tahun 1989 dengan merilis CorelDRAW versi 1X dan 2X. CorelDRAW sendiri memiliki banyak kegunaan. Kegunaan yang pertama itu untuk membuat desain logo. Kegunaan dan fungsi dari CorelDRAW yang paling banyak digunakan adalah untuk membuat desain logo. Pada umumnya, desain yang dibuat itu berbentuk dua dimensi dengan variasi warna dan bentuk. Alasan pengguna lebih memilih CorelDRAW untuk membuat logo dibandingkan dengan program lain yaitu karena kemudahan untuk memanipulasi garis untuk menghasilkan bentuk logo sesuai dengan keinginan. Kemudian kegunaan yang kedua itu untuk membuat desain brosur dan undangan. Dalam program CorelDRAW terdapat banyak sekali pilihan jenis font yang menarik, sehingga desainer atau pengguna CorelDRAW bisa mendapatkan banyak pilihan font atau jenis huruf sesuai dengan kebutuhan. Font tersebut juga bisa dengan mudah digabungkan dengan gambar. Kemudian kegunaan yang ketiga yaitu untuk membuat desain sampul buku. Nah, program CorelDRAW memudahkan kita dalam melakukan teknik pewarnaan yang lebih sempurna dan detail gambar menjadi jelas. Kegunaan yang keempat yaitu untuk membuat ilustrasi. Program CorelDRAW dianggap lebih mudah dan bisa diandalkan dalam membuat ilustrasi. Pembuatan lengkungan dan garis dalam CorelDRAW juga lebih akurat dibandingkan dengan program lainnya. Kemudian kegunaan yang kelima yaitu untuk membuat kartun. CorelDRAW bisa digunakan untuk membuat desain kartun, terutama untuk karakter animasi dua dimensi. Kita juga bisa berkreasi dengan garis lengkung, juga sudut untuk menciptakan karakter animasi dua dimensi sesuai dengan apa yang kita imajinasikan. Kemudian kegunaan yang keenam yaitu untuk membuat desain sablon. CorelDRAW banyak digunakan dalam proses desain untuk sablon karena kemudahannya dalam pemisahan warnanya. Namun untuk percetakan, CorelDRAW masih lemah dalam hal keakuratan warna saat di-print, seperti itu. Nah, kita akan berbicara tentang kelebihan dari CorelDRAW. Yang pertama yaitu hasil gambar vektor kualitasnya lebih baik. Nah, vektor sendiri itu apa sih? Vektor merupakan kumpulan dari poligon yang dibentuk sedemikian rupa dengan perbandingan rasio gambar dan ukuran yang akhirnya menghasilkan sebuah desain gambar. Kelebihannya yaitu hasil gambarnya tidak pecah saat diperbesar. Alasannya adalah format vektor dalam CorelDRAW memiliki perbandingan rasio sehingga ukurannya akan relatif terhadap rasio dasarnya. Berbeda dengan format bitmap yang saat di-resize atau diperbesar akan pecah karena tidak memiliki perbandingan rasio dan menggunakan satuan titik pixel. Kelebihan selanjutnya yaitu banyak digunakan format import dan export. CorelDRAW menyediakan cukup banyak format file populer untuk keperluan ekspor dan import. Di antaranya adalah Adobe Illustrator, DYG, PDF, PSD, IVI, dan sebagainya. Kemudian mudah dalam digunakan. Untuk memudahkan pengguna mengoperasikannya, CorelDRAW menyediakan fitur help dan bantuan secara online. Ada pula beragam menu dan toolbar yang tidak asing dan mudah dipelajari. Bahkan, para pemula pun bisa memahami kegunaan dari setiap item pengoperasiannya. Kemudian kegunaan selanjutnya yaitu terdapat banyak tools. CorelDRAW menyediakan banyak tools seperti selection, editing, pemberian efek, dan hal tersebut juga berguna untuk memudahkan pengguna dalam mendesain gambar dengan hasil yang menarik. Pengguna pun bisa menggunakan tool apa saja sesuai dengan kebutuhan tanpa mengorbankan kualitasnya. Di dalam CorelDRAW juga memiliki kekurangan. Kekurangan dari CorelDRAW yang pertama yaitu ukuran file besar. Aplikasi CorelDRAW menuntut pengguna PC yang memiliki spesifikasi mumpuni dan dalam sektor RAM yang tinggi karena ukuran file mentah yang dihasilkan
bisa cukup besar, apalagi jika desainnya terbilang rumit. Kemudian sulit untuk membuat tabel, karena berbasis vektor. Membuat tabel di CorelDRAW agak sedikit sulit karena membutuhkan beberapa klik untuk mendapatkan hasil tabel sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian color space harus dikoreksi sebelum pengguna secara profesional. Permasalahan terbesar yang dihadapi oleh desainer grafis ketika menggunakan CorelDRAW adalah akurasi warna dari palet yang disediakan. Kadang-kadang warna yang digunakan tidak sesuai dengan hasil cetakan atau print. Kekurangan selanjutnya yaitu sulit membuat format EPS yang diterima agensi Microstock. Kekurangan yang dirasakan bagi pengguna CorelDRAW saat ini adalah tidak akuratnya ukuran hasil ekspor EPS, karena waktu dibuka di program Adobe Illustration ukurannya menjadi kecil sehingga sering ditolak agensi Microstock, misalnya Shutterstock menuntut para kontributornya mengirimkan jenis EPS 8 dan 10. Misalnya kita hanya menguasai program CorelDRAW saja, menjadi sangat kesulitan untuk mengirimkan file vektor berupa EPS ke Shutterstock. Kita bisa mengakalinya dengan membukanya lagi di Adobe Illustration, kemudian mengekspor kembali menjadi EPS 8 atau EPS 10 dari Adobe Illustration. Nah, yang membedakan CorelDRAW dengan software grafis lainnya yaitu sebenarnya sangat sulit untuk membandingkan fitur yang ada di CorelDRAW dengan software grafis lainnya karena keseluruhan fiturnya hampir sama. Yang membedakan CorelDRAW dengan software grafis lainnya yaitu posisi sebagai suite grafis, bukan hanya program grafis vektor. CorelDRAW juga menyajikan alat editing, memungkinkan pengguna untuk mengatur kontras, keseimbangan warna, mengubah format dari RGB ke CMYK, menambahkan efek khusus seperti sketsa dan perbatasan khusus untuk bitmap. Bitmap juga dapat diedit lebih luas menggunakan Corel Photo Point, membuka bitmap langsung dari CorelDRAW dan kembali ke program setelah disimpan. Hal itu juga dapat memungkinkan laser untuk memotong setiap gambarnya. Nah, baik, ini adalah tampilan awal ketika kita membuka software CorelDRAW. Nah, ketika kita ingin memasukkannya, kita bisa klik New Document. Dan ini adalah tampilan kertas, ukuran kertas. Kita bisa sesuaikan menurut kita mau ukuran kertas berapa. Dan di sini terdapat beberapa tools yang akan kita gunakan untuk membuat vektor, dan biasanya kita menggunakan pen di sini, dan di sini ada banyak palet warna yang bisa kita gunakan dalam pembuatan vektor, seperti itu. Demikian itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.